Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema 4, subtema kedua, hidup bersih dan sehat di sekolah. Adapun kompetensi-kompetensi yang akan kita capai pada subtema kedua ini adalah sebagai berikut. Dalam muatan bahasa Indonesia, pertama kita akan belajar menemukan kosakata atau kata baru tentang kebersihan sekolah. Yang kedua, membuat kalimat dari kosakata baru tersebut. Dan yang ketiga, membuat laporan pengamatan sederhana berdasarkan gambar. Dalam muatan PPKN, pertama kita akan mempelajari sikap-sikap yang harus kita miliki untuk menciptakan persatuan di sekolah. Yang kedua, mengenal kegiatan yang menunjukkan persatuan di sekolah. Dan yang ketiga, manfaat persatuan di sekolah. Dalam muatan matematika, yang pertama kita akan belajar mengelompokkan bangun datar berdasarkan banyak sisinya, sudut, dan titik sudutnya. Yang kedua, mengelompokkan benda di sekitar kita yang termasuk bangun datar. Dan yang ketiga, melengkapi pola dua bangun datar. Nah, untuk muatan SBDP atau seni budaya dan prakarya, pertama kita akan belajar mengidentifikasi dan mempraktikkan gerak keseharian dalam tari. Yang kedua, memperagakan gerakan tarian dengan iringan musik. Dan yang ketiga, memperagakan gerak tari dengan pola lantai. Baik anak-anak, sekarang mari kita mulai dengan muatan bahasa Indonesia. Amatilah gambar ruangan kelas ini. Kira-kira kosakata apa saja yang kamu pikirkan? Ya, bisa saja kosakata bersih, sehat, rapi, dan piket. Sekarang mari kita cari arti kosakatanya lalu kita buat kalimat. Yang pertama, bersih. Artinya bebas dari kotoran. Kalimatnya, lingkungan sekolahku sangat bersih. Sekarang kosakata yang kedua yaitu sehat. Artinya bebas dari penyakit. Kalimatnya, kelas yang bersih adalah kelas yang sehat. Nah, seperti itulah cara mencari arti kosakata dan membuat kalimat dari kosakata tersebut. Ibu rasa kalian sudah mahir ya dalam membuat kalimat. Nah, anak-anak, kalau tadi kita sudah belajar menentukan kosakata, mencari makna, dan membuat kalimat berdasarkan kosakata tersebut, sekarang kita akan membahas membuat laporan pengamatan sederhana berdasarkan gambar. Nah, pada subtema sebelumnya, kamu juga sudah belajar cara membuat laporan pengamatan sederhana berdasarkan gambar, bukan? Maka dari itu, sekarang kita coba pahami kembali. Informasi yang kita peroleh dari mengamati gambar dapat kita sampaikan dalam bentuk laporan. Nah, sebelum membuat laporan, perhatikan gambar dengan cermat. Setelah mendapatkan informasi dari gambar, kita dapat melaporkan hasil pengamatan. Nah, laporan ini dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis. Laporan tertulis dibuat dalam bentuk cerita atau karangan. Jadi, ingat selalu ya anak-anak, ketika kita ingin membuat laporan pengamatan sederhana, ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, mengamati gambar dengan cermat. Kemudian, menulis kosakata tentang informasi pada gambar. Dan yang ketiga, merangkai kalimat tersebut menjadi sebuah laporan yang utuh. Berikut ini adalah contoh laporan pengamatan sederhana pada gambar. Cermati baik-baik ya. Ayo anak-anak, coba kamu tentukan kosakata apa saja yang bisa kamu dapatkan dari gambar ini. Boleh kerja bakti, kemudian lingkungan, halaman, sampah, tanaman, dan rukun. Nah, langkah selanjutnya setelah menentukan kosakata, kalian harus membuat kalimat. Barulah kalimat itu disusun menjadi laporan. Seperti ini contohnya. Para siswa melakukan kegiatan kerja bakti. Mereka membersihkan lingkungan sekolah. Ada siswa yang bertugas menyapu halaman. Ada juga siswa yang bertugas mengangkut sampah ke tempat sampah. Sebagian siswa merawat tanaman. Semua siswa bekerja bakti dengan rukun. Nah, bagaimana anak-anak? Itulah tadi contoh cara membuat laporan pengamatan sederhana berdasarkan gambar yang kita amati.